ini, mari siapkan hati kita, kehidupan kita, kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita bawa hidup kita sebagai persembahan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memimpin hidup kami, karena Tuhan sudah menyertai hidup kami, sehingga kami masih ada dan masih bernafas dan masih beraktivitas. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Pagi hari ini kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terimalah Tuhan, supaya menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang senantiasa kami puji dan kami sembah. Haleluya. Semua yang siap beribadah, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang seluruh Bapak Ibu, kaum wanita, seluruh anak muda, kita semua bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Banyaklah yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Sangat banyak, terlalu banyak yang terbaik dalam hidup ini. Haleluya.
kita kepada jalan yang benar. Haleluya. Alasanku
jangan pernah sesali ketika kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan sampai akhir. Karena kita mau terima mahkota kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita akan pujian ini karena kami mau terima mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak akan pernah
Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, Elohim Yahweh, Tuhan Allah kami pencipta hari langit dan bumi. Kami datang membawa seluruh hidup kami Tuhan, tubuh, jiwa, roh kami kepada Bapa di sorga. Curahkanlah roh-Mu, roh Allah yang kudus, roh Allah yang hidup. Pulihkanlah kami, bentuklah, bangunlah jiwa kami, hidupkanlah kami dengan roh-Mu, dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau patahkan segala kuasa iblis, hikmat-hikmat iblis, hikmat-hikmat duniawi yang dikuasai iblis, hawa nafsu duniawi yang dikuasai iblis. Biarlah semuanya itu dipatahkan hikmatnya oleh firman Allah. Biarlah kami semakin cerdas di dalam roh, kami semakin berhikmat di dalam Tuhan, kami semakin dikuatkan, diteguhkan dalam pengenalan, dalam perjalanan hidup kami mengikut Yesus. Yesus yang semakin besar dalam hidup kami, dan kami yang semakin kecil. Yesus yang semakin ditinggikan, kami semakin direndahkan. Yesus yang semakin dipermuliakan. Di dalam hidup kami Yesus yang terbesar, yang maha besar, yang maha kuasa dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus turun mengurapi kami, menguasai kami semuanya Tuhan. Patahkan segala pekerjaan iblis, hancurkan segala kuasa-kuasa iblis. Biarlah jiwa kami, pikiran kami dilepaskan dari segala belenggu-belenggu dosa, dan segala pikiran-pikiran iblis kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami mau masuk, kami mau menikmati berkat damai sejahtera Tuhan, berkat keselamatan, berkat dari kasih sayang Tuhan yang turun atas kami. Berkatilah kami di dalam kuasa, dalam kebenaran firman-Mu. Kami percaya kepada Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Haleluya, semangat. Haleluya. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini ya. Biasanya iblis orang banyak kenal, tapi Tuhan kurang dikenal. Ya, buktinya kalau kita ketakutan atau kita melewati jalan angker atau tempat yang katanya angker, kita bisa merasakan kehadiran kuntilanak atau kehadiran iblis. Nah, saya harap saudara hari ini di dalam nama Yesus, engkau bisa merasakan bahwa Tuhan juga hadir dalam hidup kita. Amin. Saudara, salah satu kegagalan kita dalam mengenal Tuhan, karena kita terlebih dahulu mengenal uang daripada Tuhan, kita terlebih dahulu mengenal setan daripada Tuhan. Ya, mungkin coba kita orang tua mengingat, mungkin kita terlebih dahulu mengenalkan setan kepada anak kita daripada Tuhan. Awas, ada hantu. Awas, itu ada setan. Kemungkinan. Tapi tolong coba diingat-ingat dulu. Mungkin waktu kita sebagai anak-anak, atau sewaktu kita menjadi orang tua. Ya. Atau boleh ditanya anak-anaknya, kau kenal setan dari mana? Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah itulah sebabnya hari ini saya mau menceritakan firman Allah supaya saudara tahu, ya, bahwa bukan karena kita membunuh, kita jadi gembong narkoba, kita jadi orang jahat yang tidak punya perasaan, barulah kita disebut iblis. Saudara, bukan karena kita seorang penipu, siapa saja ditipu, ayah, ibu, anak, keluarga ditipu, bukan karena itu saja kita disebut iblis.
ketika engkau menjadi orang percaya kepada Tuhan pun, engkau bisa jadi iblis. Ya kan, saudara. Nah, ketika saya mendengar beberapa khotbah. Kalau saya dapat bahan khotbah, saudara, saya akan compare apa yang mau saya khotbahkan itu. Saya akan cari di Google. Saya akan dengar khotbah sianu, supaya saya khotbahnya jangan salah. Artinya kita punya perbandingan. Ya, kita punya begini. Ya, jadi ketika saudara percaya kepada Tuhan seperti ini, belum jaminan iblis tidak bekerja dalam hidup saudara. Atau jangan-jangan iblis menyuruh saudara percaya kepada Tuhan. Nah, karena iblis sebagai makhluk, karena iblis sebagai satu pribadi yang hidup, juga ada satu pribadi yang percaya kepada Tuhan. Kita lihat dalam kitab Yakobus. Nah, hari ini saya akan hanya mengcompare saja. Kita akan melihat perbandingan. Karena dengan demikian saudara akan bisa membedakan Yakobus pasal 2 ayat 14. Kita akan baca firman Tuhan ini secara berganti-gantian. Yakobus pasal 2 ayat 14 saya baca. Kemudian ayat 15, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang dicintai Tuhan. Baca berganti-gantian. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudara, ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika saudara-saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Apa katanya? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Silakan jemaat, ayat 16, 2, 3. Dan seseorang yang terakam berkata, selamat jalan, kenapa makan panas dan makan sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang paling perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kasih contoh. Datanglah seorang jemaat kebaktian dan punya penyakit, minta disembuhkan, Pak Pendeta. Aku tidak punya uang berobat, kami miskin. Kami berharap mujizat Tuhan yang menyembuhkan penyakit karena biayanya sangat besar. Kemudian didoakan, berkali-kali didoakan, tidak sembuh-sembuh. Apa yang terjadi? Bahkan kadang-kadang ada hamba Tuhan yang berkata, kok penyakitmu tidak sembuh? Berarti kau kurang iman, kau kurang sungguh-sungguh, sehingga Tuhan tidak menyembuhkan engkau. Apakah seorang pendeta harus berkata demikian? Itu kalau pendetanya ngomong begitu, berarti pendetanya juga tidak beriman. Pendeta yang beriman, didoakannya orang ini tidak sembuh, didoakannya orang ini tidak sembuh, didoakannya orang ini tidak sembuh. Akhirnya dia keluarkan uangnya, belilah obat, pergilah kau ke rumah sakit, saya bantu pengobatan. Pendeta mana yang beriman? Pendeta yang pertama atau pendeta yang kedua? Saudara, nah seringkali kita orang yang tidak beriman, kita menghakimi orang yang tidak beriman. Sekarang saudara ketemu dengan orang yang
sama orang-orang yang ada di penjara. Sampai saya umumkan di penjara, kalau ada yang sakit, jangan segan-segan kasih kabar. Semampu saya akan belikan obat. Tidak mampu saya belikan obat yang mahal. Pinomat saya bisa beli obat untuk mengobat. Tapi jangan ego tidak kata. Padahal mereka juga saya doa. Oh, kita bisa bikin nasihat. Kenapa kakimu gatal Pak Pendeta? Oh, kalau obat gatal, kalau kaki gatal-gatal obatnya ini. Kau carilah obat itu atau kau belilah obat itu. Kemudian dia pergi. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saya percaya semua orang punya iman. Ya, kalau hanya sebatas itu, semua orang punya iman. Tapi imannya mati karena tidak disertai kehidupannya. Nah, kita lanjut ya saudara. Ini masih pendahuluannya saja. Ayat 18. Silakan jemaat yang dikasihi Tuhan. 2, 3. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padamu ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatan. Nah, saudara, itu artinya iman tidak perlu diucap. Iman bukan retorika. Iman bukan lisan. Iman juga bukan dipamerkan, diucapkan, digembar-gemborkan. Kita bisa menunjukkan iman kita lewat perbuatan, lewat sikap. Saudara, nah ayatnya yang ke-19 ini, di wilayah ini orang Kristen banyak tidak menyadari. Apakah ini? Apakah iman yang tidak bisa saudara tunjukkan dengan perbuatan itu pekerjaan iblis atau bukan? Banyak orang yang firman Tuhan tahu, nasihatin orang tahu, ya, ke gereja rajin. Saudara, tapi begitu menunjukkan perbuatan, menunjukkan pengorbanan. Saudara, dulu waktu gereja ini dibakar 93, kita nggak punya siapa-siapa. HKBP punya hakim, punya polisi. Setiap kali dipanggil camat, dipanggil bupati, dipanggil Kesbang Pol. Oh, mereka komplit semua pejabat-pejabatnya hadir. Nah, kita Pentakosta yang dipanggil saya, Pak Pahat. Kita nggak ada siapa-siapa ya. Tapi sudah tahu gereja ini bisa bertahan. Kita nggak punya pejabat. Amin. Jangan ada, kita dulu minder. Tengok AKBP, hakim ada 3 orang. Tengok AKBP, yang polisi ada sekian orang. Tengok AKBP, yang tentara ada sekian orang. Nah, kita pergi dipanggil, nggak ada. Minder. Gimana kita mau membela? Bagaimana orang mau segan? Tapi puji Tuhan Allah, kita pembela yang luar biasa. Gereja ini hadir hari ini bukan karena ada pejabat, bukan karena ada orang berpangkat, tapi karena ada Yesus Kristus Tuhan kita yang kita andalkan. Oh, dulu kecil hati kita saudara, setiap datang berkali-kali akhirnya dibakar. Nah, ketika kita dibakar gereja, disitulah ketahuan mana yang takut. Oh, dulu kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menari-nari semangat. Begitu dihantam, kita diungsikan kebaktian di aula. Yang datang berapa orang? Nah, tiba-tiba yang menyanyi hilang semangatnya. Sampai di sana hanya terdiam. Ketahuan di situ. Bersyukurlah siapa yang pernah mengalami zaman-zaman itu. Ya Pak? Ya. Itu zaman-zaman penyaringan. Tidak mudah
untuk bisa memuji Tuhan di bawah tekanan. Bosan orang itu menaruh kita di aula bupati, saudara. Dipindahkanlah kita ke gedung pramuka. Kalau kita ke Jadika lewat jalan yang lama, yang di samping jalan itu ada pondok-pondok pramuka dulu di sisi jalan, yang bukan jalan ke kantor bupati yang Jadika yang sekarang, yang orang sekarang pinus-pinus gitu, yang orang sekarang sering selfie. Nah kalau itu kita luruskan dari Ahmad Yani kan terus tuh kan, dari patung itu lurus, nah ketemulah gedung pertama, itulah gedung pramuka. Kacanya udah pecah-pecah, pintunya sudah lepas, disuruhlah kita kebaktian di situ. Saudara mau nyanyi di situ enggak nyanyian lagi yang dilihat Tuhan. Engkau sampai ke tempat itu saja, itu sudah memuji Tuhan. Amin. Sampailah kita, sudah tahu maaf. Orang buang kotoran di situ, kita mesti bersihkan dulu. Bila walaupun kotorannya itu kotoran manusia, bukan kotoran kambing. Kotoran kambing enak. Ini kotoran orang, dia memang nggak nampak, tapi baunya, na'udzubillah bin zalim. Baunya masih tinggal. Berani memuji Tuhan. Halo, kau saudaraku, kau sahabat. Oke lah, itu gayanya masih kurang enak. Waktu itu belum ada tisu. Zaman 93 ada tisu belum? Belum, masih serbet. Taruhlah dia pakai sapu tangan. Nah gitu. Iman tanpa perbuatan mati. Itu makanya saudara, gereja itu kalau tidak pernah dianiaya, dia tidak tahu iman. Ini generasi kita ini diejek kafir aja, diejek Islam aja, diejek di sekolah aja. Udah, jangan sekolah karena anak kita di bangkinan. Saya udah berapa jumpa orang begitu. Saudara, saya bilang, kalau kalian belum pernah jalan, saya dulu Lon, apa? Tuhan porno mah, biang. Yesus Spiritus. Makanya kerja saya berkelahi aja, saudara. Untung bapak saya yang ngajarin saya berat. Jangan pulang kau nangis. Sampai anak guru saya lempar dengan batu bata robek mulutnya. Kemarin saya lihat ijazah SMA saya, SD saya dulu. Saya pikir waktu SD saya pintar. Iya. 6. Saya mau WA kemarin itu. Tapi saya takut ditiru. 7 saya paling 3. Itu yang 7 olahraga. Ya saya pikir saya pintar. Boleh juga. Karena kerja saya klien. Anak guru saya. Saudara. Nah kalau kita belum dianiaya seperti itu. Ada satu orang yang bakar gereja ini dulu. Adiknya Cusini. Di warung minyak yang di samping Pertamina sekarang udah tutup. Sekarang dia paling baik. Paling baik. Jauh pun dituduh. Kadang-kadang main di rumah. Dulu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Disitulah kita melihat iman tidak ritual, tapi iman akan menghasilkan spiritual. Orang-orang yang punya spirit, kekuatan Allah, roh Allah, orang-orang yang punya sukacitanya Allah, orang-orang yang punya damai sejahteranya Allah, yang bisa mengandalkan Tuhan. Makanya saya bersyukur. Mungkin kalau saya tidak dilahirkan di Bangkinang, maaf, bukan karena saya merendahkan daerah lain. Mungkin inilah cara Tuhan untuk menguatkan iman kita. Inilah cara Tuhan untuk memperkenalkan iman yang sesungguhnya.
Bukan iman-iman anak manja. Tidak dikabulkan doa, lambat Tuhan mengabulkan, lambat Tuhan memberikan jodoh, lambat Tuhan ngasih pekerjaan, tidak disembuhkan Tuhan penyakitnya. Oh, dia protes sama Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan minta nyawa kita untuk dia? Apakah itu tidak iman? Nah, di sini saya mau katakan kepada kita tentang iman yang bisa kita tunjukkan lewat perbuatan. Ayatnya yang ke-19. Nah, saudara lihat, di wilayah ini iblis bekerja, berkuasa. Jadi iblis itu tidak hanya bekerja di tempat pelacuran, di tempat perjudian. Ya, iblis itu tidak bekerja di geng-geng penjahat, di kelompok-kelompok narkoba. Lihat di ayat 19. Mari kita baca. 1, 2, 3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Setan tetap setan walaupun dia percaya. Setan tidak akan berubah bertobat. Setan tidak akan berubah jadi malaikat walaupun dia percaya. Ingat ini basic yang saudara harus ingat. Kalau saudara jumpa setan, tanya setan, kau percaya Tuhan enggak? Setan akan jawab apa? Halo, tolong. Kalau saudara jumpa setan, saudara tanya setan, kuntilanak, begu ganjang. Begu ganjang, begu pendek, begu menengah. Kau percaya setan enggak? Jawabannya kira-kira apa? Percaya atau tidak? Dia akan percaya. Walaupun dia bilang dia percaya, dia berubah enggak jadi setan baik? Atau malaikat? Berubah enggak? Tidak. Nah, saya mau tanya sekarang orang Kristen, jangan percaya kita sama dengan setan. Ketika engkau percaya Yesus, engkau berubah enggak? Nah, jawab dong. Atau masih mikir dulu? Nah, kalau saudara percaya Yesus, tapi engkau tidak pernah berubah, jangan-jangan kepercayaan yang engkau miliki adalah benih yang ditanam iblis. Kau boleh percaya, tapi kau jangan bertobat. Kau boleh percaya, kau boleh ke gereja, tapi kau jangan bertobat. Kalau kau percaya, silakan kau memuji Tuhan, tapi kau jangan menjadi anak Tuhan. Kira-kira begitu pesan ini. Hantu. Ini ayat ini jelas. Setan juga percaya. Nah, saya tanya saudara sekarang, setan ketemu Tuhan enggak? Halo, tolong dijawab. Setan bisa ketemu Tuhan enggak? Bisa jumpa Tuhan enggak? Bisa. Betul. Kok jadi ragu? Betul. Nah, walaupun setan ketemu Tuhan, dia bisa berubah jadi baik enggak? Nah, kita baca Allah, kita lihat ayat-ayat supaya saudara. Ya, Ayub. Ayub pasalnya yang ke-2 ini kitab saya error pula. Bentar, saya cari ayatnya ya. Ayat pasal 2. 1 juga ada 2. Ayat 1 dan ayat 2. Mari kita baca Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis untuk ayat 2, 2, 3. Maka bertanya Tuhan, Dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan ini dan menjelajahi bumi. amin.
Iblis ketemu Tuhan, betul. Setelah dia ketemu Tuhan masih jadi iblis, tetap iblis. Di situ ada nggak yang ketemu Tuhan selain iblis? Ada. Disebut siapa dia? Ayo kembali ke ayat 1, disebut siapa? Jangan cepat lupa sama firman Tuhan. Anak-anak Allah. Anak. Anak Allah. Kalau saudara ketemu Tuhan, cuma ada dua identitas. Mau jadi anak Tuhan atau tetap jadi iblis? Aku ketemu Tuhan kok bisa. Walaupun perangai tidak berubah. Tapi kok bisa ketemu Tuhan? Emang Tuhan baik. Siapa bilang Tuhan tidak baik? Tapi bagi iblis sudah disiapkan penghakiman terakhir. Makanya banyak orang Kristen tidak memahami. Jangankan ke gereja, ketemu Tuhan pun iblis masih dikasih kesempatan, tetapi tetap jadi iblis. Yang ketemu dengan Tuhan, anak Tuhan akan disebut anak Tuhan. Apakah saudara sekarang ketemu dengan Tuhan sebagai anak Tuhan? Wah, tidak ada yang amin. Nah, ini. Saya ulangi lagi. Apakah engkau hari ini ketemu kepada Tuhan sebagai anak Tuhan? Karena iblis juga bisa ketemu dan pulang tetap jadi iblis. Itu makanya iblis juga percaya. Iblis juga masih bisa cerita tentang Tuhan. Iblis masih bisa menyebut nama Tuhan. Iblis masih bisa ketemu Tuhan, menyebut nama Tuhan. Masih bisa. Makanya apa bedamu dengan iblis? Dan jangan-jangan kita sama dengan iblis kalau tidak pernah mengalami perubahan sehingga kita disebut anak Tuhan. Anak-anak Allah yang dilahirkan dari roh Allah. Anak-anak Allah yang dilahirkan oleh firman Allah. Amin. Sehingga ketika kita ketemu dengan Tuhan, ketemulah sebagai anak Tuhan. Makanya jangan anggap remeh. Karena orang Kristen yang penting sudah ke gereja. Hidup tidak pernah berubah. Statusnya tetap jadi iblis. Menurut Tuhan. Menurut kita datang ke gereja sudah baik. Menurut kita datang ke gereja sudah jadi orang percaya. Kita nggak tahu iblis masih jauh lebih baik lagi. Ketemu dengan Tuhan, ngomong dengan Tuhan pun bisa. Waktu Yesus turun ke dunia, iblis tahu nggak Yesus yang turun ke dunia itu adalah Tuhan? Tahu. Berapa lama iblis ketemu dengan Tuhan Yesus di padang gurun? Selama Yesus mengalami pencobaan di padang gurun, dia bertemu siapa? Iblis bertemu dengan Yesus untuk mencobai Yesus. Jumpa kok. Tapi iblis tetap iblis, Yesus tetap Yesus. Amin. Bukan Yesus jadi iblis, terus iblis jadi Yesus. Nggak bisa. Iblis juga ketemu Yesus ketika turun ke dunia. Jumpa lagi di padang gurun. Ketemu, ngobrol, pergi ke bait Allah sama-sama. Lalu iblis membawa Yesus ke bait Allah. Ada nggak ayat ini? Baca lagi kitabnya. Ada nggak? Nah, dengan siapa Yesus ke bait Allah? Dengan iblis, tetapi iblis tetap iblis walaupun dia masuk bait Allah. Betul? Betul. Apakah kita tetap iblis kalau masuk gereja? Iblis gak alergi masuk gereja. Yesus dibawa Yesus, ayo. Kemudian mereka sampai ke bait Allah. Naik ke hubungan bait Allah. Kan itu pencobaan yang keberapa itu? Yang pertama atau yang ketiga? Tiga. Hah? Tiga.
Yang kedua, salah semua. Nggak apa-apa lah. Yang penting kalau nggak dibenerin nggak tahu salahnya. Naik ke hubungan baik Allah, terus Yesus. Ini kan baik Allah. Rumah Tuhan suci ini. Kau kenal Tuhan. Jatuhkanlah dirimu salto gitu kayak Enos salto ke kolam renang. Pastilah malaikat-malaikat akan menatang engkau supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Iblis tetap iblis walaupun dia sampai ke dengan Yesus lagi dia di gereja. Nah makanya di wilayah ini iblis bekerja, sadar nggak orang Kristen? Kalau hanya sampai ke gereja, jangan engkau sebut engkau orang percaya. Karena sampai ke gereja juga iblis masih mampu. Tetapi pulang dari gereja, iblis tetap iblis. Pulang dari rumah ibadah, setan tetap setan. Itulah yang kita tarik dalam hidup kita. Pulang engkau dari gereja ini, apakah engkau tetap sama atau berubah jadi anak Tuhan? Amin. Mau berubah kita? Amin. Saudara, saya akan gembalakan Jumat ini sampai ke surga. Semampu saya. Saya siap bayar harga. Supaya kita jangan ditipu iblis. Karena banyak orang kita yang penting ke gereja. Yang penting hari Minggu ke gereja. Bagaimana pula dengan yang tidak ke gereja? Aduh. Sedangkan ke gereja saja, iblis masih bisa membuat kita bertahan. Jangan kau berubah. Yudas, kau boleh jadi murid Yesus. Yudas, kau boleh jadi pengikut Yesus. Yudas mengikut Yesus kebaik Allah. Yudas mengikut Yesus membangkitkan orang mati. Yudas melihat Yesus membuat mujizat. Yudas menyaksikan mujizat. Yudas menyaksikan semua perbuatan Tuhan. Tapi Yudas tidak pernah menjadi anak Tuhan. Yudas menunjukkan dirinya seorang pengkhianat yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Yudas tidak pernah berubah menjadi anak Allah. Walaupun dia jadi murid Yesus 3,5 tahun. Berapa semester itu? 7 semester sudah siap teori kita. Ya hadirin. Udah mau AKN ya. Tapi apakah 3,5 tahun itu mampu mengubah Yudas menjadi orang yang setia atau mengubah Yudas jadi pengkhianat? Kesimpulannya kita tahu Yudas disebut seorang pengkhianat yang menyerahkan Yesus. Janganlah di ujung nama kita nanti ditulis Ulon Pasaribu pengkhianat yang menyerahkan Yesus. Siapa tahu itu bisa dicatat Tuhan. Karena pengkhianatan itu terjadi di dalam. Lain di hati, lain di mulut. Lain di mulut, lain di hati. Orang yang penuh dengan kepura-puraan. Pura-pura baik. Iblis tak keberatan Yudas menjadi murid. Tetapi di hati Yudas tetap ada iblis. Jadi kalau orang Kristen tidak pernah berubah, berarti kepercayaan yang sudah miliki adalah kepercayaan yang sudah terima dari setan. Tapi kepercayaan yang dari Tuhan, kalau benar saudara terima dengan iman, pasti membawa perubahan. Katakan amin. Amin. Koreksi. Kalau kegiatan kita begini-begini saja, terus nanti datang pendeta
sudah kembali ke rumah Bapa dengan damai, dengan tenang. Terus kita ikut-ikutanlah seperti doa orang muslim. Dilapangkanlah tempatnya, ditaruh di sisinya. Nah, ini ciri-ciri orang Kristen tidak punya pengertian. Saya tidak pernah bilang dilapangkan tempatnya, ditaruh Tuhan di sisinya. Saya tanya saudara, orang Kristen mati ditaruh di mana? Ayo, di mana? Nah, ini kan perlu kita pelajaran pendalaman Alkitab. Ya, orang Kristen mati ditaruh di peti lah. Iya kan? Karena tubuh daging kembali. Nah, kan yang mau ditanya rohnya kemana? Oh, ditaruh Tuhan, dilapangkan Tuhan. Apa yang mau dilapangkan? Kebun sawit ya bisa dilapangkan, baju sempit bisa dilapangkan. Tapi kalau orang Kristen, rohnya kembali kepada Tuhan. Amin. Terus orang Kristen ikut-ikutan. Kenapa? Ada musibah, Pak. Orang tuaku dipanggil Tuhan. Lah, ikut-ikutan orang Kristen, kematian adalah musibah. Kematian bagi orang Kristen bukan musibah, keuntungan. Amin. Dapat beras, STM ngasih iuran, kan itu untung. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Beruntung. Jangan merasa rugi. Nah, di mana kepercayaanmu? Kan kembali di situ. Di mana haposean? Nah, kan gitu. Kalau kita tidak ngerti juga, berarti engkau tidak pernah datang kepada Tuhan sebagai anaknya. Makanya Tuhan bilang, kalau kau berdoa, panggil Tuhanmu itu Bapa, karena kau anaknya. Amin. Jangan kau ngomong dengan Tuhan seperti iblis ngomong dengan Tuhan. Ngomonglah dengan Tuhan seperti anak ngomong dengan bapaknya. Amin. Ya. Saudara, makanya waktu Yesus, makanya hati-hati. Orang kita jangan bangga dulu kalau doanya dijawab Tuhan. Saudara, siapapun makhluk di dunia ini, Tuhan tetap mengasihinya walaupun dia bakar rumah Tuhan, dia hujat Tuhan. Waktu Yesus mengusir 2000 setan di dalam diri satu orang yang dirasuki setan, di mana anak-anak? Di rumahku bilang itu. Banyak juga kadang-kadang kerasukan di rumah kan. Nah, 2000 setan merasuki satu orang. Lalu ketemulah Yesus dengan setan-setan ini. Ngomong gak setannya dengan Yesus? Hei, kami tahu engkau yang kudus dari Allah. Belum waktunya menghakimi kami. Ya. Ngomong gak setan sama Yesus? Mereka tahu sama tahu. Setan tahu Yesus dari Allah atau anak Allah, dan Yesus tahu ini juga setan. Yesus tahu. Terus apa kata setan? Jangan masukkan kami ke api neraka. Itulah bahasa kasarnya, bahasa ini. Belum waktunya kau menghakimi kami. Terus gimana? Apa permintaan setan sama Tuhan Yesus? Ada yang ingat gak? Salah lagi gak apa-apa. Jangan usir kami. Belum waktunya. Suruh kami masuk ke babi-babi. Ada babi-babi lagi makan di situ. Karena babi ini memang kerjanya makan. Makanya jangan makan terus, masuk setan. Dikabulkan Yesus enggak? Dikabulkan Yesus enggak? Ya udah. Ada babi-babi lagi enak-enak makan, dimasukin iblis.
Karena apa? Belum waktunya Tuhan menghakimi iblis. Nah kita orang Kristen dijawab doanya udah dia bilang dia diselamatkan. No, jangan langsung percaya. Engkau disembuhkan Tuhan dari sakit, puji Tuhan. Tapi ingat, engkau suatu saat akan mati juga dengan penyakit yang mungkin kita hari ini bersaksi aku disembuhkan dari kanker, puji Tuhan, bangga kita sama Tuhan. Terus 5 tahun lagi, yang disembuhkan Tuhan itu ditabrak sama kereta api. Tulangnya berpisah dengan tubuhnya. Tulangnya ada yang di Dumai, ada yang di Medan. Ada orang bilang, ada ibu-ibu melahirkan di dalam bus, nggak ada tulangnya. Mana tulangnya? Di ujung batu. Hari ini kita disembuhkan Tuhan. Kayak ada kesaksian yang waktu Sukhoi nabrak Gunung Salak. Orang Rusia nggak tahu kalau di Indonesia Salak itu bisa sebesar gunung, lupa dia. Tabraknya ada seorang kru wartawan, entah wartawan entah apa itu, pokoknya pernah saya dengar, saya baca beritanya. Seharusnya dia dapat kuota untuk ikut mendampingi pesawat Sukhoi yang baru dibeli untuk ngetes keliling-keliling, seperti kita beli sepeda motor baru mau keliling-keliling ngajak anak kita, karena anaknya 5 terpaksa yang dibawa 4. Ya kan, nggak tahu kecelakaan, yang nggak terbawa ini syukur aku nggak dibawa kan gitu. Yang penumpangnya karena nabrak anjing lagi tidur di jalan. Karena saudara, nah yang selamat ini terima kasih, ada hikmahnya, ada baiknya, sehingga saya nggak ikut rombongan untuk Sukhoi. Nah orang yang selamat ini nanti mati juga kan? Yang mati, mungkin dia nggak tabrak gunung. Iya, mungkin dia manjat pohon mangga, jatuh, mati dia. Nah itu udah ukuran semuanya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan itu tidak menjadi ukuran. Tuhan memang baik. Tuhan sangat baik. Amin. Lantas Tuhan bilang, oke, pergilah kau ke babi-babi itu. Pergilah setan-setan tadi ke babi-babi. Nah babi-babi dimasukin setan, dia lebih memilih mati di danau daripada dia dimasukin setan. Jangan-jangan babi lebih beriman dari kita. Babi tidak rela dimasukin setan, lebih baik matilah daripada dimasukin setan. Maunya kita gitulah. Daripada aku dimasukin setan, mati aja aku. Daripada kita mati juga bersama setan. Amin. Halo. Terus iblis bilang, baik Tuhan kan, permintaan kita dikabulkan. Nah orang Kristen gak digituin aja udah lupa diri dia. Dia pikir anak kesayangan Tuhan dia. Padahal gara-gara itu babi itu mati semua. Nah sudah kesadaran kita, iblis juga bekerja di area kepercayaan. Cuma satunya barometernya. Nah ingatlah ini, kalau engkau percaya kepada Tuhan, berubah. Kalau enggak berubah, tetap jadi iblis. Berubahlah jadi anak Tuhan. Amin. Pak Pendeta, aku dari sononya sudah begitu. Dari dulu aku ini memang orangnya sudah dididik keras. Paling susah mengampuni. Paling tidak bisa mengampuni. Ikut Yesus, engkau akan diubah menjadi anak Tuhan. Amin. Pak
pendeta, aku nggak bisa. Aku orangnya nggak bisa memaafkan. Nah, ikut Tuhan. Jangankan memaafkan 70 kali 7 kali engkau dimampukan oleh Tuhan untuk memaafkan. Karena engkau anak Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian. Ku yakin. Ku yakin. Mari kita berubah. Amin. Percaya membawa kita berubah jadi anak Allah. Iblis percaya walaupun ketemu Allah tetap jadi iblis. Setan percaya walaupun ketemu Tuhan tetap jadi setan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil untuk mengubah kita. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil menjadikan kita anak-anaknya. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dari pulihkannya. Saudara, hari ini jangan mau pulang tidak menjadi anak Tuhan. Iblis ketemu Tuhan, pulang tetap iblis. Iblis dengan Yesus pergi ke bait Allah. Yesus tetap Yesus, iblis tetap iblis. Jangan pertahankan dirimu. Kalau kau percaya kepada Tuhan hari ini, angkat tanganmu, minta pertolongan Tuhan mengubah hidupmu. Kalau engkau percaya, engkau harus berubah menjadi anak Allah. Angkat satu tanganmu, serahkan hidup kita, biar Roh Kudus berkarya mengubah kita menjadi anak Tuhan. Iblis juga bisa datang hari ini ke gereja ini. Iblis juga bisa datang kepada Tuhan hari ini ke tempat ini. Tapi iblis tetap akan pulang dari gereja ini sebagai iblis. Tapi jemaat Tuhan yang sudah ditebus, pulanglah dari tempat ini sebagai anak Tuhan. Angkat tangan kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman
jadi baik. Engkau yang pendendam bisa berubah jadi pengasih. Berubahlah, karena anak Tuhan bisa diubahkan. Hanya iblis yang tidak bisa Tuhan ubah. Walaupun iblis itu datang kepada Yesus, dia tetap iblis. Walaupun Tuhan mengabulkan permintaan iblis masuk ke babi-babi, dia tetap iblis. Bukan seberapa banyak mujizat yang engkau terima dari Tuhan, karena Tuhan tetap mengasihi orang berdosa. Tapi renungkan, sudah seberapa banyak engkau berubah, engkau mengubah. Tuhan mengubah kelakuan, Tuhan mengubah sikap hati, pikiran kita, ego kita, pelik kikir kita kepada Tuhan. Kita pendendam, kita pembenci, kita pemarah. Seberapa banyak Tuhan mengubah kita sombong, kita tinggi hati. Banyak orang tidak tahu sifat kekurangan saya, tapi itu tidak menjadi alasan saya tidak berubah, karena saya bertemu dengan Tuhan untuk bisa berubah. Haleluya. Ubah hatiku. Saudara berdoa. Hari ini kita mau berdoa. Salju, ubah hatiku. Ubah hatiku. Seperti dirimu. Ubah hatiku. Ubah hatiku. Amin. Seperti salju. Ubah hatiku. Seperti dirimu. Saudara, sudah berapa lama kita jadi orang percaya? Jangan mau hari ini telanjangi iblis. Makanya hari ini saya khotbahkan ini. Kalau engkau tidak berubah-ubah dari dulu, berarti siapa yang bekerja sehingga engkau tidak berubah? Hanya iblis yang tidak bisa diubahkan. Dan iblis ingin juga kita tidak pernah jadi orang berubah. Iblis juga ingin kita tidak bertobat, tidak berubah, tidak mengalami perubahan. Itu sifat iblis. Renungkan baik-baik. Sudah lama kita percaya. Apakah kepercayaan kita ini hanyalah kepercayaan yang seperti iblis juga percaya? Bertobatlah. Bersyukur hari ini Tuhan sampaikan firman Allah ini buat kita. Saya undang pelayan kerja Roh Kudus maju ke depan. Di hadapan kita sudah ada anggur. Anggur ini adalah darah. Darah itu adalah lambang dari nyawa yang dibayarkan Tuhan Yesus untuk menebus segala dosa kita yang tak ternilai harganya, untuk membayar hutang dosa kita yang tak terhingga mahalnya, sehingga Yesus harus memberikan nyawanya sebagai harga yang tertinggi untuk membayarnya. Sucikan hatimu, tuluskan niatmu saudara. Hari ini terimalah darah Yesus ini, anggur ini sebagai darah yang mengubah hidup. Dan di hadapan kita ada roti. Roti ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan, dihancurkan. Tubuh yang tak berdosa itu terpecah untuk kita. Bukan tubuh yang berdosa yang diberikan Tuhan kepada kita. Tubuh yang tidak bercacat,
tubuh yang kudus tak berdosa, itulah tubuh, itulah roti yang kita makan hari ini. Supaya engkau seperti Yesus, jangan lagi mau diperdaya iblis, berubah demi nama Yesus Kristus yang disalibkan dan dikuburkan. Dan pada hari ketiga Yesus Kristus itu bangkit dari antara orang mati. Dia mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan iblis, mengalahkan kutuk. Semua sudah dipatahkannya di bawah kayu salib. Hari ini kami terima Yesus yang bangkit itu, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan yang tinggal di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Baharuilah kami, supaya kami, kepercayaan kami kepada Tuhan membuat kami menjadi anak Tuhan yang bisa diubah, dibaharui. Buanglah hati yang keras, supaya kami menjadi orang yang bisa dibentuk, menjadi bertobat dan lahir baru. Di dalam nama Yesus kami terima roti ini dan anggur ini. Amin. Nah, kita anak-anak kali ini yang SMP saya bagikan, cuma jangan dipermainkan, bahwa roti ini kudus, anggur ini adalah kudus. Belajar anak-anak untuk sungguh-sungguh menghormatinya, jangan dipermainkan supaya tidak menjadi kutuk bagi kita. Kunci F, kita lama tuh. Bukan dengan barang fana, ada ayat-ayat yang tertulis di hostia, silakan direnungkan, silakan diimani dan dibaca. Biarlah firman saudara baca membawa perubahan.
berdirilah di hadapan Tuhan sebagai anak Tuhan. Berubahlah saudara. Tekadkan di hati kita. Berubah. Hanya iblis yang tidak bisa diubah. Semua kita, sebesar apapun dosa, seberat apapun kesalahan, yang namanya manusia masih bisa berubah. Kecuali iblis adalah yang memang tidak bisa berubah. Bertobatlah, jadilah anak Tuhan. Angkatlah roti saudara di tangan kanan. Dengan sungguh-sungguh, sekali lagi ayat yang sudah saudara tulis itu, itulah yang menjadi dasar iman saudara hari ini untuk mengangkatnya. Haleluya. Beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demi nama Yesus, terimalah roti ini. Haleluya. Amin. Akan buka cawannya dan kemudian angkatkan ke atas. Angkatlah cawan di tangan kanan. Haleluya. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demi nama Yesus Kristus Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, terimalah anggur ini menjadi darah perjanjian, darah penebusan, darah pengudusan bagi kita. Amin. Bersyukur, terima Yesus di hati saudara. Berikan tempat. Mari kita semua berdoa. Terima Yesus dalam hidup kita. Haleluya. Sambutlah dia. Berdoalah. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir untuk membawa perubahan, pembaharuan. Kami percaya kepadamu supaya kami juga menjadi anak-Mu. Di dalam nama Yesus terima kasih. Engkau sudah berkarya besar bagi kami. Darahmu, nyawamu, tubuhmu, kasihmu Kau curahkan bagi kami. Kami pulang dari gereja ini sebagai anak Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Cawannya disimpan aja dulu ya. Nanti jangan ditinggalkan di kursi. Tidak boleh dibuang di tong sampah yang sudah disediakan. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan, kita akan mengembalikan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita mau menabur dalam bidang pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebelum kita berikan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat hari ini. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami juga mau hidup kami jadi berkat. Semua yang ada pada kami dari Tuhan, kami mau kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, yang sesungguhnya adalah hidup kami yang menjadi
hadapan Tuhan. Kami memberikan dengan sukacita, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan berikan persembahan, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita akan pujian, Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya.